tentang sumber-sumber hukum fikih muamalah. Sebelum saya menjelaskan tentang sumber-sumber fikih muamalah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang fikih muamalah terlebih dahulu. Fikih muamalah adalah suatu ilmu berkaitan dengan muamalah, yakni kegiatan transaksi yang dilakukan berdasarkan hukum syariat Islam. Muamalah dapat dipahami juga sebagai aturan-aturan hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial masyarakat. Itu adalah pengertian dari fikih muamalah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum fikih muamalah, yaitu terdiri dari 4 hukum fikih muamalah, antaranya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran, manusia dalam kehidupannya serta didasari dengan dalil-dalil Islam secara terperinci. Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari Al-Quran yang berarti seperti bacaan. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum merupakan kalam Allah, wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Dan bagi yang membacanya, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran merupakan bagian dari ibadah. Nah, contoh dari Al-Quran dalam fikih muamalahnya itu adalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. Artinya seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan selanjutnya yang kedua ada sumber hukum hadis. Sumber hukum hadis itu merupakan sumber kedua bagi fikih muamalah. Hadis merupakan suatu diriwayatkan Rasulullah SAW baik berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi nabi. Di dalam hadis terdapat beberapa aturan perekonomian Islam. Contohnya seperti telah menceritakan kepada kami Yazid menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Wa'il Abi Bakri dari Ubahah bin Rifa'ah bin Khadijah dari kakeknya Rafi bin Khadijah. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, usaha pekerjaan profesi apakah yang paling baik, paling ideal? Rasulullah pun menjawab, pekerjaan usaha seperti dengan tangannya dan seperti jual beli yang baik. Hadis riwayat Ahmad nomor 17,034. Dan yang ketiga ada ijma. Adalah kesempatan mustahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tentang hukum jual beli contohnya. Para ulama sepakat bahwa jual beli merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Contohnya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjualkan harus jelas dan halal serta serah terima barang harus dilakukan. Dan yang terakhir ada qiyas. Qiyas itu adalah qiyas yang untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nas atau Al-Quran maupun hadis dengan menyamakan pada kasus serupa yang sudah dalam nas. Jadi yang tidak ada dalam hadis dan Al-Quran itu harus membutuhkan qiyas. Dan contohnya adalah pada zaman dahulu, peristiwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab di masa pada saat itu. Para pedagang muslim mengajukan pertanyaan kepada Khalifah Umar tentang berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang wilayah Khalifah. Jawabannya atas pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Al-Quran dan hadis. Maka Khalifah Umar melakukan istihad dengan menetapkan besar cukai yang harus dibayarkan pedagang asing yang berada di wilayah adalah sama dengan taraf yang dikenakan kepada pedagang muslim dari negara asing. Itu contoh dari qiyas. Kesimpulan dari yang saya sampaikan adalah sumber-sumber hukum muamalah itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ayat-ayat Al-Quran itu mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai aspek kehidupan. Ayat-ayat Al-Quran memberikan panduan tentang transaksi jual beli sewa menyewa, hak waris, dan berbagai bentuk muamalah lainnya. Contoh tentang muamalah dalam Al-Baqarah ayat 275 tentang jual beli. Peran hadis dalam muamalah adalah hadis seringkali menjelaskan hukum-hukum yang masih bersifat umum dalam Al-Quran. Misalnya, Al-Quran memberitakan berbuat adil dalam berbuat muamalah, sedangkan hadis memberikan contoh-contoh yang konkret tentang bagaimana cara menerapkan keadilan dalam berbagai transaksi. Contoh hadis tentang akad. Sungguhnya jual beli itu tergantung pada kerelaan kedua belah pihak. Hadis riwayat Muslim. Dan
Peran ijma dalam muamalah itu adalah mengisi kekosongan hukum dalam kasus-kasus baru yang tidak ditemukan aturannya dalam Al-Quran dan hadis. Memperkuat hukum dengan adanya ijma, umat Islam dapat memperoleh kepastian hukum dalam berbagai transaksi ekonomi. Qiyas adalah salah satu hukum Islam digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara yang belum terdapat dalam nas dan dalil yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Dalam muamalah, qiyas digunakan untuk mengisi kekosongan hukum qiyas untuk menetapkan hukum bagi kasus-kasus baru yang belum ada dalam nasnya. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, pasti banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.